Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama penyanyi dangdut ternama Lesti Kejora akhirnya memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Sadrak Seskoadi, Lesti memberikan tanggapan resmi terhadap laporan yang diajukan oleh Yoni Dores, pencipta lagu yang mengklaim bahwa karya miliknya telah digunakan tanpa izin dalam salah satu penampilan Lesti. Sadrak menegaskan bahwa pihaknya sudah menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Yoni. Mereka menyatakan bahwa komunikasi telah dijalin dan balasan resmi terhadap somasi tersebut juga sudah dikirimkan beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, pihak Lesti juga membuka pintu damai sebagai wujud itikat baik dan kehormatan terhadap para pencipta lagu. Klien kami tidak pernah berniat untuk melanggar hukum atau merugikan pihak manapun, apalagi menyangkut karya seni yang tentu saja harus dihargai. Kami sudah menyampaikan respon secara tertulis dan terbuka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, ujar Sadrak dalam keterangannya kepada awak media. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut muncul dari sebuah penampilan Lesti yang membawakan lagu milik Yoni Dores di sebuah acara publik. Namun, menurut tim hukum Lesti, hal ini terjadi tanpa adanya niat jahat dan mereka meyakini bahwa ada mekanisme legal tertentu seperti lisensi kolektif dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang semestinya melindungi penampil dari tuduhan semacam ini. Ini kan perkara interpretasi hukum juga, apakah ada pelanggaran nyata atau ini murni miskomunikasi. Tapi yang jelas, klien kami siap berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan ini secara terbuka, tambahnya. Menariknya, sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Lesti dan timnya mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk warganet. Banyak yang memuji langkah damai yang ditawarkan oleh Lesti dan menganggapnya sebagai contoh baik bagi para pelaku industri hiburan. Tak sedikit pula yang berharap agar para penyanyi dan pencipta lagu bisa saling menghormati serta menjalin kerjasama yang sehat tanpa harus berujung di meja hijau. Sementara itu, di sisi lain, Yoni Dores sendiri menyampaikan bahwa niatnya melaporkan Lesti bukan semata-mata demi sensasi. Ia hanya ingin karyanya dihargai sebagaimana mestinya. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Yoni juga membuka kemungkinan untuk menyelesaikan kasus ini secara damai, asalkan ada itikat baik dari pihak terlapor. Dengan adanya respons dari Lesti melalui kuasa hukumnya, kini bola berada di tangan Yoni. Akankah kedua belah pihak benar-benar duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, atau justru akan berlanjut ke proses hukum yang lebih panjang? Yang jelas, publik kini menaruh harapan agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh insan musik tanah air, bahwa dalam industri kreatif, kolaborasi dan penghargaan terhadap hak cipta harus berjalan beriringan. Tanpa itu semua, industri musik hanya akan menjadi ladang konflik yang tak pernah selesai. Dan di tengah sorotan yang kian tajam ini, satu pertanyaan pun menggantung di benak banyak orang. Apakah kasus ini akan segera berakhir dengan damai, atau justru membuka pintu bagi gugatan-gugatan lain yang selama ini masih tersimpan diam? Saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025
dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak, begitu. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada